Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 675 Dia Kembali, 2. Mereka berdua tidak mengatakan apa-apa dan terus terengah-engah. Bakso duduk di bahu Yun Feng dan berteriak cemas. Yao Yao juga menyentuh pipi Yun Feng dengan tangannya. Yun Feng tersenyum dan berkata dengan lemah, "Aku baik-baik saja." Kulanyi mengatur napasnya, dan elemen cahaya segera menutupi tubuh Yun Feng. Dia melirik Bakso dan Yao Yao. Tekanan itu ditujukan pada Anda dan saya saat itu. Sepertinya mereka menunjukkan belas kasihan kepada binatang ajaib. Melihat bahwa Yao Yao dan Bakso keduanya baik-baik saja, Yun Feng menghela napas lega di benaknya. Mungkin seseorang di pegunungan 10.000 binatang tidak puas dengan kita lewat di sini. Kulanyi mengangkat alisnya. Itu mungkin masuk akal. Tapi jika mereka tidak senang dengan kita lewat, mereka tidak akan membiarkan kita menyelesaikan perjalanan. Wajah Yun Feng menjadi gelap. Jika tekanan yang mencengangkan itu berlanjut, itu akan normal baginya dan Kulanyi untuk mati. Jelas, pihak lain membiarkan mereka pergi. Menurut kepribadian binatang ajaib, seharusnya tidak seperti ini. Tidak peduli apa, ayo pergi dari sini. Yun Feng berdiri. Kulanyi juga berdiri, tetapi tubuhnya agak gemetar. Yun Feng meraih lengan Kulanyi dan menariknya lebih dekat padanya. Aku akan membawamu pergi. Jangan mencoba untuk berani. Kulanyi tertawa. Tubuhnya melunak dan dia bergantung sepenuhnya pada Yun Feng. Jika Anda berkata demikian, istri saya bersedia untuk patuh. Yun Feng tersipu dan mencubit pinggang Kulanyi. Kulanyi terkekeh dan memegang Yun Feng, membiarkannya memimpinnya ke depan. Meskipun mereka jauh lebih lambat dari sebelumnya, mereka tidak menemukan binatang ajaib di sepanjang jalan. Hari ini, pegunungan 10.000 binatang hanyalah hutan biasa di pegunungan. Namun, itu luar biasa sepi. Yun Feng senang tentang itu. Dia dan Kulanyi melakukan perjalanan dengan damai dan akhirnya melintasi pegunungan 10.000 binatang lagi. Yun Feng sedikit banyak khawatir tentang pembangkit tenaga listrik misterius yang tidak menunjukkan dirinya sejak awal. Namun, tidak ada gunanya terlalu khawatir. Karena dia adalah pembangkit tenaga listrik, dia tidak akan ikut campur dalam sesuatu dengan mudah. Bagaimanapun, identitas dan martabat pembangkit tenaga listrik itu penting. Dia tidak harus berurusan dengan masalah sampai mereka bertemu lagi. Setelah melintasi pegunungan 10.000 binatang, Yun Feng dan Kulanyi maju untuk hari lain dan akhirnya memasuki medan benua timur. Yun Feng menghirup udara yang sudah lama tidak dia hirup dan mendesah pelan. Mata hitamnya menembus awan tipis di langit saat dia melihat muridnya, yang akrab dan tiba-tiba asing. Sudah hampir setahun sejak dia pergi. Dia telah mengalami beberapa hal di benua barat dan dia tidak tahu perubahan apa yang terjadi di benua timur pada tahun ini. Keduanya mendarat dari langit. Pada pandangan pertama, Yun Feng tahu bahwa ini bukan kekaisaran Feng Yun. Bagaimanapun, mereka telah melintasi pegunungan 10.000 binatang dari balai hutan leluhur. Jika mereka melakukan perjalanan dalam garis lurus, posisi kekaisaran Feng Yun akan lebih jauh ke selatan. Keduanya turun perlahan. Ini adalah kota besar yang terlihat sangat makmur. Yun Feng mendengar suara-suara di langit. Keduanya menyembunyikan kekuatan mereka dan mendarat di sudut kota. Mereka tidak ingin membuat siapapun khawatir dalam perjalanan ini. Yun Feng hanya ingin kembali ke kekaisaran Feng Yun dan menemani Mu Xiaojin, yang akan melahirkan bayi yang telah dinantikan oleh keluarga Yun. Keduanya berada di sudut kota. Mereka berbalik sedikit dan melihat bahwa ada gerbang kota tidak jauh dari mereka. Secara alami ada penjaga di gerbang kota. Setelah bertanya kepada penjaga, mereka tahu di mana mereka berada. Dengan cara ini, Yun Feng tahu bagaimana cara kembali. Keduanya keluar dari sudut. Ini harus menjadi sudut paling terpencil dari kota ini. Sepertinya tidak ada yang melewati gerbang kota ini. Pada saat ini, hanya Yun Feng dan Kulanyi yang berada di area kecil ini. Mereka berdua berjalan menuju gerbang kota. Pada saat ini, seseorang sepertinya pergi ke kota dari luar gerbang kota. Yun Feng dan Kulanyi tidak ingin berbicara dengan mereka pada awalnya. Namun, ketika mereka mendekat, Yun Feng tidak bisa tidak merasa sedikit terkejut. 3 orang datang ke kota. Ada lencana mengkilap di dada ketiga pria itu. Yun Feng sangat akrab dengan mapel merah menyala di atasnya, tim mercenari mapel merah. Ada 2 tentara yang menjaga kota.
Ketika kedua tentara melihat bahwa ketiga pria itu akan memasuki kota, mereka saling melirik dan melangkah maju, menghalangi ketiga pria di luar. Melihat itu, Yun Feng mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan ke samping dengan Ku Lanyi sebagai pengamat. Ketiga pria itu awalnya pergi ke kota sambil berbicara dan tertawa. Ketika mereka melihat sikap para prajurit yang menjaga kota, mau tidak mau mereka terlihat sedikit mengerikan. Teman-teman, apa artinya ini? Di antara ketiga pria itu, salah satu dari mereka bertanya dengan agak sopan terlebih dahulu. Yun Feng mengangguk ke samping dan tidak langsung marah. Tampaknya tim mercenari Maple Merah telah banyak berubah di tahun ini. Harus diketahui bahwa tentara bayaran semuanya adalah Tong Mesiu berdarah panas. Mereka tidak marah pada saat ini, yang menunjukkan bahwa pikiran mereka jauh lebih tenang dari sebelumnya. Apa artinya ini? Anda dari tim mercenari Maple Merah, bukan? Prajurit itu mengangkat alisnya dan bertanya. Nada suaranya penuh sarkasme. Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa prajurit itu memiliki banyak pendapat tentang tim mercenari Maple Merah. Yun Feng sudah bingung bahwa tim mercenari Maple Merah, sebagai cabang dari Mercenary Union yang ditempatkan di Kekaisaran Feng Yun, akankah mereka datang ke tempat yang tidak terduga di luar Kekaisaran Feng Yun? Mereka bahkan diprovokasi oleh tentara. Apa yang sebenarnya terjadi? Kami memang dari Red Maple Mercenary Team. Silakan minggir. Kami ingin memasuki kota. Kamu ingin memasuki kota. Itu mudah. Panggil aku kakek 3 kali dan aku akan membiarkanmu masuk. Prajurit itu tertawa. Orang lain juga memiliki sikap yang sama. Panggil aku kakek dan aku akan membiarkanmu masuk. Jika kamu mengerti, panggil saja aku kakek. Jangan buang waktuku. Wajah ketiga pria itu segera menjadi gelap. Itu terlalu banyak. Ekspresi Yun Feng berubah dingin. Apakah kedua tentara ini meminta pemukulan? Kakek saya sudah lama meninggal. Anda bisa menjadi orang mati jika Anda mau, kata ketiga pria itu dengan ekspresi muram. Kedua tentara itu langsung marah ketika mendengar itu. Tim tentara bayaran Maple Merah. Aku sudah lama tidak menyukaimu. Mengapa Anda datang ke Ovei alih-alih tinggal di Kekaisaran Feng Yun? Apakah Anda tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan? Anda mencuri bisnis tentara bayaran kami, namun Anda tidak bersyukur sama sekali dan ingin memasuki kota dengan berani. Komisaris misi datang untuk mencari tim mercenari Maple Merah. Ini bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Namun, pria yang berbicara itu berhenti sejenak dan kemudian berkata sambil berpikir, itu juga berarti bahwa kelompok tentara bayaran Ovei tidak terlalu bagus. Kalian anjing penjaga hanya tahu cara menggigit orang. Beraninya kau mengatakan itu tentangku. Prajurit itu melambaikan tombak di tangannya. Akan kutunjukkan padamu apakah tentara Ovei penurut atau tidak. Bab 676 dia kembali 3. Kedua prajurit itu melambaikan tombak di tangan mereka dan ketiga pria itu juga mengeluarkan senjata mereka. Kedua belah pihak marah. Ketika mereka hendak bertarung, sebuah suara dingin muncul seperti air. Menurut pendapatku, tidak perlu bertarung. Kedua belah pihak berbalik dan melihat seorang gadis cantik berdiri di sana dengan seorang pemuda tampan di sebelahnya. Gadis itu menggendong gadis kecil lain di tangannya. Gadis kecil itu juga sangat cantik. Benda berbulu di bahu gadis itu membuat kedua belah pihak terkesiap. Yun Feng mendorong bakso dengan jarinya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan perlahan dan kedua tentara itu terkekeh. Dengar, gadis kecil ini mengerti yang sebenarnya. Panggil aku kakek dan aku akan melepaskanmu. Yun Feng mengangkat kepalanya. Kamu salah. Aku sedang berbicara dengan mereka. Prajurit itu tercengang. 3 orang dari Red Maple Mercenary Team tidak bisa tidak menatap Yun Feng dengan bingung. Ini di bawah martabat kita untuk bertarung dengan mereka. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Ovei. Kita harus berhati-hati. Meskipun Yun Feng tampak seperti gadis remaja, ketiga pria itu semua mematuhinya tanpa sadar. Ketika mereka bertiga mengangguk tanpa sadar, mereka semua sedikit terkejut. Apa yang salah dengan mereka? Mengapa mereka begitu patuh pada seorang gadis kecil? Kamu juga dari tim mercenari Maple Merah? Tanya seorang prajurit dengan curiga. Siapa yang peduli apakah dia ada atau tidak? Dia ada di pihak Red Maple Mercenary Team sekarang. Prajurit lain berteriak sedikit marah. Yun Feng tersenyum. Semuanya harus masuk akal. Apakah aturan di Ovei bahwa mereka harus memanggilmu kakek sebelum memasuki kota? Menurut logikamu, kamu harus memanggilku nenek ketika kamu meninggalkan kota, kan?
Petik 2. 3 orang dari tim mercenari Maple Merah tidak bisa menahan perasaan geli setelah mendengar itu. Kulanyi juga tersenyum tak berdaya. Kedua prajurit itu langsung tersipu. Kakek dan nenek apa? Mengapa saya harus memanggil Anda nenek ketika Anda berada di luar kota? Jika itu masalahnya, mengapa aku harus memanggilmu kakek ketika aku memasuki kota? Meski begitu, Red Maple Mercenary Team tidak bisa masuk. Prajurit itu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan keras dengan percaya diri. Kenapa kita tidak bisa masuk? Jangan mengira kami tidak tahu bahwa Anda sedang mencari masalah. Yun Feng dan yang lainnya meraung. Tampaknya tentara OV telah lama mencari masalah dengan tim tentara bayaran Maple Merah. Mencari masalah. Tim tentara bayaran Maple Merah telah menyebabkan cukup banyak masalah bagi OV. Sosok penting OV ada di kota sekarang. Tentu saja, kita harus waspada. Apa kamu mengerti itu? Orang yang bukan dari OV tidak bisa masuk. Bahkan tikus pun tidak. Kamu, 3 anggota Red Maple Mercenary Team tidak bisa menahan perasaan marah lagi. Yun Feng tertawa. Aku ingin tahu siapa sosok penting ini. Tembakan besar ini adalah jenius langka di benua timur. Dia naik ke tingkat komandan hanya dalam 1 tahun. Dia jenius yang dibanggakan OV. Puff. 3 orang dari Red Maple Mercenary Team tertawa lagi. Jenius. Tingkat komandan. Aku benar-benar geli. Dia tidak pantas disebut jenius yang jarang terlihat dalam 100 tahun. Tim tentara bayaran Maple Merah. Jangan berpikir bahwa nona muda Anda adalah seorang jenius. Di mana dia? Dia telah pergi dari benua timur secara diam-diam selama 1 tahun. Mereka bilang dia pergi ke benua barat, tapi aku tidak percaya. Dia mungkin dicabik-cabik oleh binatang ajaib ketika dia melintasi pegunungan itu. Bahkan tidak ada sisa yang tersisa. Kalian semua terlihat sangat bangga. Dia sudah pergi. Apa yang bisa dibanggakan? Yun Feng mendengarkan dengan tenang tentang dia yang hilang selama 1 tahun. Wanita yang mereka pikir hilang kebetulan berdiri di sini. Beraninya kau menghina nona muda. 3 anggota tim mercenari Maple Merah segera marah. Meskipun mereka belum pernah melihat nona muda dari tim tentara bayaran Maple Merah, mereka tahu ceritanya dengan sangat baik. Saat itu, nona muda yang memimpin tim tentara bayaran Maple Merah ke dalam kelompok tentara bayaran bintang 4. Tanpa nona muda, tim tentara bayaran Maple Merah tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Nona muda adalah pilar tim mercenari Maple Merah dan dewi dari tim mercenari Maple Merah. Mereka bisa dihina, tetapi mereka tidak akan membiarkan siapapun menghina nona muda. Aku mengatakan itu, jadi apa? Kejeniusan OV kami adalah kejeniusan yang sesungguhnya. Jika nona muda Anda tidak menyukainya, Anda bisa datang dan mengikuti kontes. Dia bisa datang. Kedua prajurit itu tertawa terbahak-bahak. 3 orang dari Red Maple Mercenary Team tidak bisa menahannya lagi. Energi pertempuran mereka meledak dan mereka sudah mengayunkan senjata mereka. Yun Feng mengangkat tangannya sedikit, dan 2 tentara yang tertawa tiba-tiba membeku. Mereka mencoba menutup mulut mereka, tetapi tidak berhasil. Mereka hanya bisa melihat sekeliling dengan mata terbuka lebar. Ketika mereka melihat senyum di sudut mulut Yun Feng, keduanya berkeringat dingin. 3 prajurit tim mercenari Maple Merah diblokir oleh kekuatan tak terlihat. Sebuah kekuatan lembut menetralisir serangan mereka. Yun Feng sudah berdiri di depan mereka bertiga. Perasaan aneh melonjak di hati ketiga prajurit tim mercenari Maple Merah. Mereka memiliki kepercayaan yang tidak dapat dijelaskan pada gadis ini. Kedua tentara itu membeku, dan mulut mereka terbuka lebar. Otot-otot di rahang mereka mungkin sakit dan lemah, tetapi mereka hanya bisa mempertahankan gerakan ini. Mata mereka bahkan berair. Yun Feng berjalan sambil tersenyum. Teman-teman, siapa jenius muda itu? Bolehkah saya mendapat kehormatan untuk mengetahui namanya? Yun Feng berkata sambil tersenyum. Kedua prajurit itu hanya bisa mengedipkan mata dengan putus asa. Yun Feng menggerakkan jarinya dengan lembut dan mereka berdua tiba-tiba menutup mulut mereka. Sisi dagu mereka sangat sakit. Kamu, kedua tentara itu menatap Yun Feng dan agak bingung. Kulanyi dengan santai berkata, kesabaran kami terbatas. Hanya, katakan saja, kamu, ini Tuan Muda Muking. Yun Feng tiba-tiba tersenyum ketika dia mendengar nama ini. Muking. Jadi, itu teman lama. Dia tidak menyangka bahwa dia akan naik ke tingkat komandan hanya dalam 1 tahun. Itu memang mengejutkan.
Tidak salah menyebutnya jenius. Dia tidak bisa dibandingkan dengan nona muda sama sekali. 3 orang dari tim mercenari Maple Merah berkata dengan muram. Kedua tentara itu hendak membalas, tetapi mereka dengan cepat menutup mulut mereka lagi. Mereka tidak berani mengatakan apa-apa, takut Yun Feng akan membuat mereka tidak bisa menutup mulut lagi. Tolong beritahu Muking bahwa teman lamanya ada di sini untuk mengunjunginya. Yun Feng mengatakan sesuatu yang mengejutkan semua orang sambil tersenyum. Kedua tentara membuka mulut mereka lagi. 3 orang dari tim mercenari Maple Merah juga terkejut. Siapa kamu? Bagaimana Anda bisa bertemu dengan Tuan Muda Muking dengan begitu mudah? Yun Feng tertawa. Katakan padanya bahwa Yun Feng ada di sini untuk berkunjung. Kedua prajurit yang menjaga pintu tidak bisa menutup mulut mereka selama ini. Salah satu dari 3 anggota tim mercenari Maple Merah tiba-tiba melebarkan matanya. Ada air mata di matanya. 2 prajurit lainnya agak bingung. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi ketika mereka melihat orang yang sangat bersemangat itu. Apa yang salah denganmu? Bab 677 Dia kembali 4. Bibir pria berlinang air mata itu bergetar. Sialan, dia kembali. Nona muda kita telah kembali. Muda, nona muda. Kedua prajurit itu terlalu lambat untuk bereaksi. Pada akhirnya, mereka disambar petir di benak mereka. Wanita muda, nona muda dari tim tentara bayaran Maple Merah. Apakah dia benar-benar nona muda? Kedua tentara yang menjaga kota juga sedikit tercengang. Bahkan seorang pengemis tahu nama Yun Feng. Semua orang di seluruh benua timur tahu tentang keluarga Yun yang kuat. Nona muda dari keluarga Yun yang menciptakan legenda keluarga Yun, Yun Feng. Nama ini, yang membuat para pemimpin dari 4 kerajaan di benua timur sedikit takut, sering dibicarakan oleh orang-orang. Meskipun tidak banyak orang yang melihat Yun Feng, ada cukup banyak orang yang tahu namanya. Terutama di kota-kota besar ini, namanya seperti guntur di telinga mereka. Namun, pemilik nama ini sudah menghilang dari benua timur selama lebih dari setahun. Awalnya, mereka tidak tahu kemana dia pergi. Pada akhirnya, ada penjelasan paling resmi bahwa dia pergi untuk pelatihan. Penjelasan ini diterima oleh kebanyakan orang. Meskipun Yun Feng tidak muncul, dia masih menjadi pusat perhatian. Orang-orang berbicara tentang jatuhnya Kekaisaran Karan, kelahiran Kekaisaran Feng Yun, dan pertempuran yang terjadi di Kekaisaran Kessia. Mereka berbicara tentang gadis kurus, summoner berbakat. Tidak ada yang tahu apakah dia akan kembali atau tidak. Butuh bertahun-tahun bagi para ahli untuk pergi keluar untuk pelatihan, dan mereka tidak akan dapat menemukannya bahkan jika dunia berubah. Anggota keluarga Yun juga tidak bisa bertanya apa-apa, tetapi tidak ada yang tergoda untuk membuat masalah karena ketidakhadiran Yun Feng, karena ada tentara Yun yang tangguh dan tim tentara bayaran Maple Merah. Bahkan jika Yun Feng tidak ada di sini, 2 kekuatan ganas ini membuat keluarga Yun menjadi eksistensi yang tidak dapat diganggu-gugat. Kedua penjaga kota berdiri di sana dengan mulut terbuka lebar dengan cara yang lucu. Yun Feng mengangkat alisnya sedikit dan mereka berdua tiba-tiba berlari dengan kecepatan yang sangat cepat. Yun Feng tidak bisa menahan tawa. Apakah dia begitu menakutkan? Bagaimana dia bisa berlari begitu cepat setelah mengetahui namanya? Dia berbalik sedikit dan melihat 3 wajah yang sangat tertekan dan gembira. 3 anggota Red Maple Mercenary Team menunjukkan bahwa mereka ingin menenangkan diri. Wajah mereka memerah dan mata mereka penuh ekstasi. Mereka ingin berteriak, mereka ingin mengaum, mereka ingin memberitahu semua orang bahwa nona muda dari tim tentara bayaran Maple Merah telah kembali. Baiklah, jangan terlalu tegang, kata Yun Feng santai. Ketiga prajurit itu menarik napas dalam-dalam. Detik berikutnya, mereka bertiga meraung keras. Nona muda dari tim tentara bayaran Maple Merah telah kembali. Raungan tiba-tiba ini sedikit mengejutkan Yun Feng. Mereka bertiga memerah karena kegembiraan. Yao Yao, yang berada di pelukan Yun Feng, meliriknya dengan malas. Bakso mengeluarkan suara seolah-olah sudah terbiasa. Kulanyi berjalan mendekat dan menepuk bahu Yun Feng. Mereka terlalu senang. Kamu adalah dewi mereka. Kulanyi mengedipkan mata pada Yun Feng setelah mengatakan itu. Mata Yun Feng berkedut. Dewi. Nona, saya akan segera memberitahu Kapten. Orang yang berbicara segera mengeluarkan giok transmisi suaranya. Tangannya benar-benar gemetar sedikit dan dia bahkan tergagap ketika berbicara. Ketegangan yang tak dapat dijelaskan menyebar begitu saja.
Dua lainnya memukul kepala orang itu dengan keras. Sungguh memalukan. Bisakah Anda lebih jantan di depan Nona? Sound transmission Jade berdengung sebentar dan suara pihak lain datang. Namun, Yun Feng tidak akrab dengannya. Tampaknya skala kekaisaran telah berkembang lagi dalam 1 tahun terakhir. Itu sebenarnya telah meluas ke wilayah kekaisaran lain. Yun Feng tidak mengharapkan ini. Kalian bertiga, apakah kamu sudah menyelesaikan misimu? Suara malas terdengar. Mereka bertiga mengambil napas dalam-dalam dan berteriak pada sound transmission Jade, Kapten. Nona muda telah kembali. Nona muda, Nona yang mana? Pihak lain tidak bereaksi sejenak. 3 tentara tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit cemas. Itu Nona muda telah kembali. Pihak lain masih agak bingung. Katakan dengan jelas, apa Nona muda? Apakah kalian bertiga pergi menjemput gadis-gadis untukku tanpa menyelesaikan misi? Petik 2. Yun Feng meraih giok transmisi suara sambil tersenyum dan berbisik ke batu giok itu. Halo, Kapten. Saya Yun Feng. Petik 2. Tiba-tiba tidak ada suara di ujung lain dari liontin batu giok. Yun Feng agak bingung. Apakah komunikasi telah terputus? Dia akan mengatakan sesuatu yang lain ketika sebuah teriakan tiba-tiba datang. Cepat, hubungi komandan. Nona muda kembali. Buru-buru. Yun Feng hampir mengangkat alisnya. Setelah mendengar beberapa auman yang menghancurkan bumi dari sisi lain, ada serangkaian suara berderak lainnya. Itu sangat hidup. Akhirnya, suara terengah-engah datang. Nona, kamu kembali. Yun Feng tersenyum. Ya, aku kembali. Gadisku, saya kapten tim kelima dari skuadron ketiga tim mercenari Maple Merah. Kamu bisa memanggilku Guntur Besar. Pria itu memperkenalkan dirinya dengan cepat. Kedengarannya agak panjang, tetapi dia juga bisa mengatakan bahwa skala tim mercenari Maple Merah memang sedikit berkembang. Kapten tidak tenang lagi. 3 tentara bayaran lainnya menarik sudut mulut mereka dengan jijik. Kapten sebenarnya berusaha mendekati Nona muda. Sial. Guntur Besar. Yun Feng merasa bahwa nama itu agak canggung. Guntur Besar. Liontin giok itu terdiam lagi, tapi dia bisa merasakan kegembiraan pihak lain. Yun Feng tersenyum. Guntur Besar, ada sesuatu yang harus saya lakukan di sini. Aku akan kembali ke markas Red Maple nanti. Beritahu Paman Zhao dan Paman Wang. Ya, Bu. Yun Feng melemparkan giok transmisi suara ketiga prajurit, yang menangkapnya dengan tergesa-gesa. Big Thunder masih berbicara di sisi lain batu giok. Nona, kapan Anda berencana untuk kembali? Dan di mana Anda sekarang? Apakah Anda ingin saya pergi untuk Anda? Kapten, 3 tentara bayaran memanggil dengan nada mengejek. Brengsek, mengapa kamu di sini? Di mana Nona muda? Hehe, Nona muda bersama kita di OV sekarang. Jangan khawatir, kami pasti akan mengawal Nona muda kembali dengan selamat. 3 anggota Red Maple Mercenary Team mengangkat sudut mulut mereka dengan bangga. Yun Feng tersenyum tak berdaya ketika dia melihat ekspresi mereka. Kalian 3 bocah beruntung. Jika Nona kehilangan 1 helai rambut, tunggu saja tinju semua orang di tim mercenary Maple Merah. Ketiga tentara bayaran itu tertawa terbahak-bahak. Jangan khawatir, Kapten. Kami pasti akan menyelesaikan misinya. Setelah mengatakan itu, mereka memutuskan komunikasi. Ketiga tentara bayaran itu penuh kebanggaan karena Nona muda dari tim tentara bayaran Maple Merah ada bersama mereka. Ini adalah kehormatan besar. Anggota lain dari tim mercenary Maple Merah pasti akan iri pada mereka sampai mati. Bab 678 Tunggu, 1. Kulanyi memegang dahinya dengan sakit kepala. Tim tentara bayaran Maple Merah, ternyata saingan cinta potensial adalah yang paling menakutkan. Mereka memiliki keuntungan luar biasa dalam jumlah. Nona, apakah kita akan kembali sekarang? Mereka bertiga bertanya dengan antisipasi di hati mereka. Yun Feng tersenyum. Dia berencana untuk meninggalkan tempat ini, tetapi dia mungkin harus mengunjungi teman lamanya terlebih dahulu dan menyelesaikan masalah kepergian tim mercenary Maple Merah. Derap langkah kaki datang. Ada cukup banyak orang di sini. Yun Feng kembali ke dirinya sendiri dan melihat sekelompok orang bergegas ke sini dengan tergesa-gesa. Orang yang memimpin secara alami adalah wajah familiar Yun Feng. Sudah lama sejak terakhir kali dia melihat Muking. Muking sudah tumbuh lebih tinggi. Penampilannya yang lemah dan sakit-sakitan masih belum berubah, tetapi temperamennya menjadi jauh lebih dewasa. Yun Feng. Muking menilai gadis di depannya.
Dia sudah lama tidak melihatnya. Dia tampaknya telah tumbuh lebih cepat. Dia masih tidak bisa melihat kekuatannya. Dia seperti lautan tanpa dasar. Sudah lama, Mu Qing. Yun Feng menyapa Mu Qing dengan santai. Dia berada di tingkat menengah dari level komandan, dan dia berkultivasi dengan sangat cepat. Ofei memang harus bangga padanya. Jenius seperti itu memang langka. Memang, sudah lama. Merupakan kehormatan bagi Ofei untuk bertemu dengan Anda di sini. Mu Qing tertawa. Yun Feng akhirnya menyadari pakaian yang dikenakan Mu Qing dan lencana keluarga kerajaan Ofei. Berpikir hati-hati, bagaimana keluarga kerajaan melepaskan bakat seperti Mu Qing. Dia mungkin dalam posisi penting di keluarga kerajaan sekarang. Tidak ada yang berani menyela ketika mereka berdua berbicara. Orang-orang di belakang Mu Qing menilai Yun Feng dengan tenang. 3 anggota tim tentara bayaran Maple Merah berdiri di samping Yun Feng dengan gugup, seolah-olah mereka akan bertarung dengan siapapun yang berani menyakiti nona muda mereka. Ku Lanyi tertawa. Kita harus menemukan tempat yang bagus untuk mengejar ketinggalan. Bagaimana kita bisa membiarkan tamu kita berbicara di luar? Orang-orang di belakang Mu Qing mau tidak mau mengubah ekspresi mereka. Siapa ini? Beraninya dia berbicara dengan Mu Qing seperti itu. Apakah dia ingin mati? Mu Qing melirik Ku Lanyi. Apakah kamu pergi bersama? Haha, seperti yang diharapkan, kau benar. Itu kelalaian saya. Mu Qing tidak marah. Dia berdiri dan menggerakkan tubuhnya sedikit. Orang-orang di belakangnya segera pindah ke samping dan jalan kosong muncul. Ayo pergi. Biarkan aku menjadi tuan rumahmu. Yun Feng tertawa. Terima kasih. Dia berjalan dengan Yao Yao di pelukannya. 3 anggota tim mercenari Maple Merah mengikuti di belakang. Semua orang memandang Yao Yao dan Bakso dengan rasa ingin tahu dan berdiskusi secara pribadi. Bakso jelas merupakan binatang ajaib, tapi siapa gadis kecil itu? Apakah yang ada di pelukan Yun Feng adalah anaknya? Jika Yun Feng tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini, dia pasti akan sangat marah hingga dia akan tertawa. Anaknya, jelas dari penampilannya bahwa dia tidak mungkin memiliki anak sebesar itu. Namun, di mata orang, Yun Feng jelas bukan orang normal lagi. Jika dia mengatakan dia memiliki anak yang begitu besar, orang lain juga akan memilih untuk dengan tegas percaya padanya. 3 orang dari tim mercenari Maple Merah memiliki mentalitas seperti itu. Ketika mereka berhenti dan orang-orang di sekitar saling berbisik, mereka bertiga terkejut. Benar, nona muda menggendong seorang gadis kecil dengan sangat hati-hati. Itu pasti anak nona muda. Orang di sebelah nona muda pasti suami nona muda. Ketiga prajurit itu memiliki perasaan yang kurang lebih rumit. Mereka sedikit tidak mau dan sedikit sedih. Mengapa nona muda mereka melahirkan? Nona muda mereka milik pria lain. Ketiga prajurit itu memandang Ku Lanyi dengan penuh kebencian. Ku Lanyi merasakan rasa dingin yang tak bisa dijelaskan di belakang punggungnya. Tidak peduli apa, itu hal yang baik. 3 tentara bayaran bergumam di belakang dan saling memandang. Mereka melihat kemarahan yang tak bisa dijelaskan di mata satu sama lain. Kalau begitu, kita harus memberitahu petinggi tentang ini. Mereka mengertakkan gigi dan berkata. Ketiga pria itu semua tersenyum muram. Nak, jika Anda berani menyentuh nona muda kami akan memberitahu Anda konsekuensinya. Ku Lanyi tiba-tiba berbalik dan ketiga tentara bayaran itu segera mengubah ekspresi mereka. Ku Lanyi mengerutkan kening dengan curiga. Apa yang terjadi? Sikap dingin dan permusuhan yang tak bisa dijelaskan saat itu. Apa yang salah? Yun Feng memperhatikan ada yang tidak beres dengan Ku Lanyi. Ku Lanyi menggelengkan kepalanya dengan bingung, dan 3 tentara bayaran di belakangnya tersenyum jahat lagi. Yun Feng, di sisi lain, tidak tahu bahwa berita konyol tentang dia memiliki anak telah tersebar. Dan tidak ada satu orang pun di Red Maple Mercenary Team yang tidak mempercayainya. Mereka semua percaya sepenuhnya. Seketika, seluruh tim tentara bayaran Maple Merah berada dalam kekacauan. Dan Yun Feng tentu saja tidak tahu apa-apa. Ada hal-hal yang lebih penting dalam pikirannya. Mereka mengikuti Mu Qing ke sebuah rumah mewah di kota. Sepanjang jalan, pasti ada banyak penonton. Ketika mereka melihat bakso di bahu Yun Feng, seseorang tiba-tiba berteriak kaget, "Untuk apa kamu berteriak? Saya tidak melihat Tuan Muda Mu Qing." Orang yang berteriak membuka dan menutup mulutnya. Yun. Apa? Lihat kamu. Yun Feng? Ini Yun Feng.
Teriakan ini menarik seruan yang tak terhitung jumlahnya dan semua jenis mata prihatin. Mu Qing tersenyum. Kamu terkenal di mana-mana. Semua orang mengenalmu. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya dan akhirnya mendekati rumah Mu Qing di bawah tatapan publik yang memujanya. Karena kamu di sini, mengapa kamu tidak tinggal selama beberapa hari lagi? Benua Timur telah banyak berubah di tahun ini. Mu Qing berkata sambil tersenyum, seolah dia memiliki makna yang lebih dalam. Haruskah saya menyiapkan 1 atau 2 kamar? Yun Feng tersipu. Ku Lanyi tertawa. Tentu saja, hanya 1. Mu Qing, apakah kamu bercanda? Yun Feng berkata dengan ekspresi buruk. Mu Qing tersenyum. Itu hanya lelucon. Kedua kamar itu bersebelahan. Mari kita istirahat hari ini. Kita akan membicarakannya besok. Setelah mengatakan itu, Mu Qing berbalik dan berjalan keluar. Meski masih cukup muda, nada dan geraknya terlalu dewasa, seolah-olah sudah bertahun-tahun berkecimpung di dunia politik. Ketika Yun Feng pertama kali melihat Mu Qing, dia berpikir bahwa pemuda ini agak tua. Ternyata tebakannya benar. 3 tentara bayaran dari tim tentara bayaran Maple Merah ditugaskan ke ruangan lain. Setelah Mu Qing pergi, tidak ada yang datang untuk mengganggunya, tapi Yun Feng merasa sedikit damai. Langit di luar semakin gelap. Ada beberapa hal yang harus dia tanyakan pada Mu Qing. Dia benar-benar harus tinggal di sini selama beberapa hari. Dia meletakkan Yao Yao di lengannya di tempat tidur. Yao Yao tampak agak mengantuk. Bakso juga menguap dan melompat dari bahu Yun Feng. Kau akan keluar? Ku Lanyi bertanya ketika dia melihat Yun Feng keluar. Yun Feng mengangguk. Seperti kata pepatah, seseorang harus waspada terhadap orang lain. Selain itu, hubungan antara Red Maple Mercenary Team dan OVE tampaknya agak buruk. Lagi pula, Mu Qing sebenarnya bukan teman baginya. Tidak mungkin baginya untuk tinggal di sini dengan damai. Bab 679 Tunggu, 2. Yun Feng baru saja melewati ambang pintu ketika teriakan Ku Lanyi membuatnya berhenti. Feng Feng. Teriakan ini tampak agak lengket, yang membuat Yun Feng merinding. Apa yang salah? Yun Feng menoleh sedikit dan melihat area kulit halus yang luas. Wajah kecilnya sedikit merah. Pakaian Ku Lanyi telah terkoyak di beberapa titik, memperlihatkan bahu dan tulang selangkanya yang Pria tampan itu memiliki ekspresi menawan di wajahnya saat dia dengan lembut membelai tulang selangka dengan jari-jarinya. Mata hitamnya yang murni sedikit menggoda. Apakah kamu benar-benar tidak akan menghabiskan malam bersamaku? Ada duri di mata Ku Lanyi yang bisa mengaitkan hati dan jiwa seseorang. Namun, Yun Feng tampaknya kebal terhadap langkah ini. Cukup, Yun Feng meraung. Dia melambaikan tangannya dan menyegel ruang di sekitarnya. Kemudian, dia berbalik dan menghilang. Ku Lanyi tertawa. Meskipun dia tidak menerima undangan, dia cukup puas dengan telinga merahnya. Sepertinya itu berhasil. Ku Lanyi memandangi tulang selangkai dan bahu telanjangnya, dan mengenakan pakaian sambil tersenyum. Dia bertanya-tanya apakah dia harus mempertimbangkan untuk menjadi setengah telanjang lain kali, atau hanya menutupi alat kelaminnya. Tubuh Yun Feng tersembunyi di luar angkasa. Pipinya agak panas dan daun telinganya terbakar. Tampilan memikat Ku Lanyi saat itu melintas di benak Yun Feng lagi. Dia mengutuk dengan lembut, sialan. Tidak bisakah pria itu berhenti? Pikiran di benaknya agak kacau. Yun Feng mengukur mansion dari ketinggian di langit. Tidak ada yang akan menyadarinya jika itu disembunyikan di luar angkasa. Meskipun Mu Qing mencapai tingkat menengah dari level komandan, Yun Feng jauh lebih kuat darinya. Kecuali seseorang dengan level yang sama atau Lord level datang, akan sulit untuk menemukan Yun Feng. Setelah mencari-cari, Yun Feng mengunci lokasi Mu Qing dan memasuki kamar Mu Qing secara diam-diam. Pada saat ini, Mu Qing sedang membaca sesuatu dengan kepala menunduk dan pena di tangannya terus-menerus membuat tanda. Alisnya juga sedikit berkerut. Yun Feng berdiri di samping dengan tenang. Dia ingin memastikan apakah Mu Qing memiliki motif tersembunyi. Di luar semakin gelap dan gelap. Mu Qing sepertinya belum selesai. Yun Feng sangat sabar selama periode waktu ini. Mu Qing tidak melakukan apapun kecuali melakukan hal-hal sendiri, dan bahkan tidak mengganggu orang lain. Yun Feng terus menunggu dengan sabar. Setelah menunggu lama dan semuanya tenang di luar, Mu Qing tampaknya telah menyelesaikan pekerjaannya. Dia berdiri dari kursi dan meregangkan tubuh dengan malas. Melihat kekacauan di atas meja, ketidakberdayaan melintas di wajahnya. Dia kemudian berbalik dan berjalan keluar. Yun Feng mengikutinya,
Tapi Muking tidak menyadarinya sama sekali. Yun Feng mengikutinya ke sebuah ruangan di mana bahkan ada lampu-lampu halus. Rupanya, orang di dalam tidak tidur. Yun Feng tiba-tiba menjadi waspada. Muking masuk, dan Yun Feng secara alami mengikuti. Ketika dia melihat pemandangan di dalam ruangan, dia sangat terkejut. Muking sedang memegang seorang wanita di tangannya sekarang. Tubuh panas wanita itu semakin terlihat jelas setelah Muking dengan cepat menanggalkan pakaiannya. Tubuh mereka saling menempel erat. Terlihat jelas bahwa mereka berdua sangat bersemangat. Yun Feng berdiri di samping, tercengang. Ketika Muking menekan wanita itu ke tempat tidur dengan raungan rendah, Yun Feng tiba-tiba bergegas keluar dari rumah. Suara ambigu di dalam rumah terus berdering. Wajah Yun Feng benar-benar memerah. Dia meninggalkan tempat itu dengan panik, tetapi adegan penuh gairah saat itu masih sedikit tertinggal. Ini adalah pertama kalinya Yun Feng melihatnya dengan matanya sendiri. Itu benar-benar agak mendadak. Jika dia tahu bahwa Muking ada di sini untuk melakukan ini, dia tidak akan mengikutinya. Yun Feng melintas ke tempat tertinggi di mansion. Dia melambaikan tangannya, dan blokade ruang di sekitarnya menghilang. Angin malam yang dingin langsung bertiup di pipinya yang terbakar. Muking lebih tua darinya. Logikanya, bukan apa-apa baginya untuk memiliki seorang wanita pada usia ini. Dia hanya membuat keributan. Yun Feng perlahan menghela nafas. Angin malam yang dingin membuatnya sedikit tenang. Jika dia adalah gadis lain seusianya, dia pasti sudah menikah. Mu Xiaojin sudah menikah dengan kakaknya, Yun Sheng, setahun yang lalu. Sekarang, anaknya hampir lahir. Yun Feng bersandar dan berbaring di atap. Apa yang dia lihat adalah langit berbintang. Bintang-bintang di dunia ini sangat terang dan dunia ini begitu luas, Yun Feng tidak bisa menahan senyum. Apakah dia akan menikah? Hari itu mungkin akan sangat jauh. Dia memiliki terlalu banyak tanggung jawab di pundaknya. Sampai dia melakukannya, dia tidak akan bisa menyelesaikan barang-barangnya. Keluarga Yun di benua barat, Mu Changhai, Presiden Serikat Sihir, Yao Yao dan markas besar keluarga Yun. Satu persatu, mereka terlintas di benak Yun Feng. Masih banyak hal yang harus dia lakukan, atau mungkin terlalu banyak, setelah semuanya beres, kapan? Pria mana yang bisa menunggu sampai saat itu? Ku Lanyi. Wajah tampan tiba-tiba muncul di depan mata Yun Feng dan dia menggigil. Yun Feng tanpa sadar ingin bergerak, tapi tangan hangat pria itu menahannya. Ku Lanyi duduk di belakang Yun Feng dan menariknya ke dalam pelukannya, membungkusnya dari belakang dan meletakkan dagunya di bahunya. Mengapa kamu di sini? Jika kamu merindukanku, mengapa kamu tidak datang kepadaku secara langsung? Yun Feng mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Aku sedang memikirkan sesuatu. Apakah saya bagian dari itu? Ku Lanyi bertanya dengan santai sambil tersenyum. Yun Feng terkekeh dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka berdua terdiam sejenak dan hanya menatap langit malam yang sunyi. Bintang-bintang ini indah. Yun Feng memuji. Ku Lanyi menyisir rambutnya dengan jari-jarinya dan memandangi bintang-bintang bersamanya. Mereka memang cantik. Ku Lanyi menatap Yun Feng dengan kelembutan di matanya. Ku Lanyi, aku jarang mendengarmu berbicara tentang dirimu sendiri. Pada akhirnya, aku masih tidak tahu di mana rumahmu. Yun Feng mengendurkan tubuhnya dan bersandar ke lengan Ku Lanyi. Ku Lanyi terkekeh setelah mendengar itu. Seperti yang saya katakan, itu adalah tempat terpencil. Tidak ada yang mau tinggal di sana. Saya salah satu dari orang-orang yang telah pergi, bukan? Yun Feng tidak bertanya lagi. Dia tidak tahu apakah yang dikatakan Ku Lanyi itu benar atau tidak, tetapi jelas bahwa dia tidak ingin membicarakannya, jadi dia tidak akan bertanya lagi. Ku Lanyi memperhatikan keheningan Yun Feng dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluknya lebih erat. Tetapi jika Anda pergi ke sana, jangan meremehkannya. Bab 680 Tunggu, 3. Yun Feng tercengang. Kenapa aku harus ke sana? Sebagai istri saya, Anda harus pergi ke sana suatu hari nanti, kata Ku Lanyi tegas. Yun Feng tiba-tiba menghela nafas. Pernikahan tampaknya terlalu jauh bagi saya. Ku Lanyi dengan lembut membalikkan wajah Yun Feng dengan tangannya. Keduanya saling menatap mata. Ku Lanyi menempelkan dahinya ke dahi Yun Feng. Aku tahu kamu memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Saya sedang tidak buru-buru. Saya bisa menunggu. Napasnya yang hangat menyembur ke wajah Yun Feng. Hati Yun Feng langsung menghangat. Saya tahu bahwa wanita yang saya cintai tidak akan seperti orang lain.
Saya juga siap menunggu lama. Hanya terus bergerak maju. Aku akan terus mengikutimu. Kulanyi menarik Yun Feng kembali ke pelukannya dan menempelkan pipinya ke dadanya. Detak jantung yang kuat dari jantungnya berdetak lagi dan lagi. Bisakah kamu mendengar apa yang dikatakannya? Yun Feng menggelengkan kepalanya dengan lembut dan Kulanyi tersenyum. Itu mengatakan bahwa aku mencintaimu. Wajah Yun Feng tiba-tiba memerah, dan telinganya benar-benar merah. Kali ini, dia tidak menghindar, tetapi tetap diam di pelukan hangat Kulanyi dan mendengarkan detak jantungnya yang kuat. Ada perasaan manis di hatinya, yang membuat Yun Feng enggan untuk pergi. Itu berbicara lagi. Apakah Anda tahu apa yang dibicarakan kali ini? Kulanyi memegang Yun Feng di tangannya saat elemen cahaya redup menutupi mereka berdua. Di bawah langit malam yang cerah, keduanya ditutupi lapisan cahaya redup, yang cukup indah. Telinga Yun Feng menjadi lebih merah dan suaranya yang teredam datang dari lengan Kulanyi. Cinta. Kulanyi tersenyum nakal. Tidak, itu tidak mengatakan itu. Yun Feng melirik Kulanyi dengan curiga. Kulanyi menundukkan kepalanya dan berbisik di telinga Yun Feng. Dia hanya melihat bahwa pemandangan hangat saat itu tiba-tiba hancur. Gadis itu melompat dengan marah dan meninju dada pemuda itu. Erangannya yang teredam terdengar sangat ambigu di malam hari. Gadis itu menggertakkan giginya dan menggeram, "Kamu cabul." Kulanyi mengusap dadanya dengan tatapan menyakitkan dan tersenyum pada Yun Feng. "Kenapa kamu malu? Anda harus." Wajah kecil Yun Feng memerah dalam kegelapan. Kulanyi terpesona, tetapi Yun Feng menghilang dalam sekejap, meninggalkan Kulanyi sendirian. Dia jatuh kembali setelah beberapa saat. Gadis lembut dan harum dalam pelukannya telah pergi, tetapi masih ada sedikit aroma tubuhnya. Kulanyi meletakkan tangannya di dahinya, menutupi setengah dari wajahnya yang tampan. Ketika dia memindahkan tangannya, sepasang mata merah murni muncul. Warna merah transparan itu seperti permata yang direndam dalam darah. Tidak, mungkin itu adalah permata yang terbuat dari darah yang bersinar dengan cahaya merah. Itu luar biasa cerah dan bahkan sedikit menyeramkan di malam ini. Kulanyi memandangi langit berbintang yang tak berujung di atas kepalanya dan bergumam, apakah saya harus terus menunggu? Aku benar-benar pandai menjadi sok. Yun Feng kembali ke kamarnya dengan rona merah memabukkan di wajahnya. Kata-kata bisikan Kulanyi melekat di benaknya seperti mantra sihir. Suara yang dalam dan serak dengan sedikit pesona, benar-benar penuh dengan makna yang tak ada habisnya, membuat wajah Yun Feng memerah lagi. Yao Yao sedang tidur dengan tenang di kamar, dan Bakso berbaring di sana dengan patuh, bernapas dengan lembut. Pikiran Yun Feng sedikit tenang saat dia melihat dua binatang ajaib yang sedang tidur nyenyak. Dia berbalik dan berbaring di tempat tidur juga. Yun Feng perlahan menutup matanya. Untuk beberapa alasan, dia segera tertidur. Di kedalaman kegelapan yang tidak diketahui, suara rantai terdengar lagi. Ketika Yun Feng bangun, dia memiliki perasaan yang aneh. Dia merasa bahwa dia sedang tidur nyenyak, seolah-olah ada sesuatu yang bisa membuatnya tertidur dengan cepat. Dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat bagian atas tempat tidur. Dia melihat ke samping. Bakso dan Yao Yao masih tertidur. Yun Feng melihat keluar. Ternyata matahari baru saja terbit. Yun Feng bangkit dan duduk di tempat tidur. Dia menutup matanya sedikit dan menenggelamkan seluruh pikirannya, mencoba tenggelam ke dalam dunianya. Hanya ada kegelapan di depan matanya, tetapi Yun Feng bisa merasakan bahwa kesadarannya terus-menerus jatuh, dan jatuh lagi. Dunianya seperti jurang maut. Yun Feng tidak tahu kapan dia akan jatuh sampai dia mendengar suara logam meluncur di tanah. Yun Feng terkejut. Kesadarannya berhenti di sini secara ajaib dan dia berjalan maju perlahan. Suara rantai yang diseret di tanah menjadi semakin jelas. Jantung Yun Feng tiba-tiba berdebar kencang. Karena ada suara rantai yang meluncur, itu berarti ada sesuatu yang terkunci di sini. Apakah itu seseorang atau sesuatu? Yun Feng mendengarkan detak jantungnya yang semakin bersemangat saat dia mendekat dengan hati-hati. Suara rantai yang diseret di tanah tiba-tiba berhenti. Yun Feng tercengang dan dia tidak bisa tidak berhenti di sini. Ketika kedua belah pihak terdiam, ruang gelap tiba-tiba berubah. Kegelapan yang tak berujung tampaknya akan terkoyak dan ada retakan besar, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari kegelapan. Seberkas cahaya menyilaukan merembes dari suatu tempat. Ketika cahaya mengenai Yun Feng, dia melihat bahwa rantai besi hitam itu sangat tebal. Yun Feng bahkan tidak bisa memeluk salah satu rantai. Rantai macam apa ini?
Cahaya menyala dan dunia jatuh ke dalam kegelapan murni lagi. Retakan yang muncul saat itu menghilang lagi, seolah-olah itu adalah ilusi. Yun Feng berdiri di sana dengan linglung. Sesuatu tampak bergerak di kedalaman kegelapan. Rantai berat terseret di tanah dengan suara tumpul. Seolah-olah dia kesurupan, Yun Feng perlahan mengulurkan tangannya ke dalam kegelapan. Dia punya perasaan bahwa dia bisa menyentuh atau mengambil sesuatu. Dia melihat bahwa tangannya secara bertahap ditelan oleh kegelapan dan tidak ada apa-apa di depannya. Yun Feng menggertakkan giginya dan hendak masuk ketika sebuah suara keras memecahkan segalanya. Nana, teriakan keras bakso mengagetkan Yun Feng. Kegelapan tiba-tiba mundur, dan kesadaran Yun Feng ditarik kembali dalam sekejap. Dia tiba-tiba membuka matanya, dan melihat mata berair yang besar dari meatball penuh dengan kekhawatiran. Yao Yao juga menatapnya dengan cemas. Melihat Yun Feng membuka matanya, Yao Yao tiba-tiba bergegas dan memeluk Yun Feng dengan erat. Apa yang terjadi padaku saat itu? Yun Feng bergumam pada dirinya sendiri saat keringat dingin muncul di dahinya. Dunia kegelapan itu dan rantai besar yang tersembunyi di baliknya, apa sebenarnya yang dikunci oleh rantai itu? Juga, mengapa ada dunia seperti itu di dalam tubuhnya? Napas Yun Feng berangsur-angsur menjadi tenang. Bakso melompat di bahunya dan dengan lembut menyapu wajah Yun Feng dengan ekornya yang panjang. Nah. Bakso sepertinya mengatakan sesuatu, tapi Yun Feng tidak bisa mengerti sepatah kata pun. Bakso tidak bisa membantu tetapi merasa cemas. Nah. Bab 681 Jangan main-main denganku. 1. Saya tidak mengerti, kata Yun Feng dengan tenang. Bakso menundukkan kepalanya dengan frustrasi. Yun Feng tersenyum tak berdaya. Akan sangat bagus jika Little Fire ada di sini. Setidaknya, itu bisa mengerti sedikit. Yun Feng berpikir sejenak. Karena dia tidak mengerti apa yang dikatakan Bakso, dia mungkin juga menanyakannya. Apakah ada sesuatu di tubuhku? Tanya Yun Feng ragu-ragu. Bakso segera mengangguk seperti mainan. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi menjadi serius ketika dia melihat itu. Kamu tahu apa itu? Bakso mengedipkan matanya yang besar dan polos dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Yun Feng mengangkat tubuh gemuk Bakso di depan matanya dengan satu tangan. Bakso, jangan berbohong padaku. Bakso menggelengkan kepalanya lagi dan menepuk punggung tangan Yun Feng dengan ekornya. Nana, bisiknya. Yun Feng mengerutkan kening. Tidak, dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Apa yang salah? Tanya Yao Yao cemas. Yun Feng menggelengkan kepalanya dan membelai rambut panjang dan halus Yao Yao. Saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Yao Yao menatap Bakso dengan tak percaya. Bakso melompat kembali ke bahu Yun Feng dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Memang ada sesuatu di dalam tubuhnya. Apa yang bisa dikunci oleh rantai tebal itu pastilah sesuatu yang luar biasa. Apakah itu manusia atau binatang ajaib? Sebenarnya ada dunia seperti itu yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Apa tepatnya? Tidak peduli benda apa itu, apakah itu orang atau sesuatu yang lain, itu seharusnya tidak menyakitinya. Dia tidak peduli tentang itu untuk saat ini. Dia akan memiliki kesempatan untuk mengetahuinya di masa depan. Yun Feng mengesampingkan pertanyaan ini. Pintu sudah dibuka perlahan. Kulanyi bersandar di pintu sambil tersenyum. Apakah kamu tidur nyenyak, Feng Feng? Yun Feng tiba-tiba teringat apa yang mereka berdua katakan tadi malam. Dia tidak bisa membantu tetapi memerah lagi. Kulanyi menggosok dahinya. Sepertinya kamu tidur nyenyak, tapi aku tidak bisa tidur. Memang ada jejak darah di matanya yang indah. Yun Feng bangkit. Kenapa kamu tidak bisa tidur? Bibir Kulanyi melengkung. Ini semua karena kamu. Kau membuatku tidak bisa tidur. Yun Feng meraung dengan marah, itu bukan urusanku. Kamu mesum. Petik 2. Kulanyi tertawa terbahak-bahak. Yun Feng tersipu lagi. Yao Yao menyaksikan interaksi antara mereka berdua dengan bingung. Pada akhirnya, dia menatap Kulanyi. Kamu menindas Xiao Feng. Yao Yao perlahan membuka mulutnya dan menunjukkan giginya yang tajam. Sifat brutalnya segera terungkap. Dia menatap Kulanyi dengan permusuhan di mata birunya. Dia hanya bercanda. Yun Feng memeluk Yao Yao dengan nyaman. Yao Yao akhirnya merasa lebih baik dan ekspresinya juga sangat berkurang. Kulanyi terkekeh pelan di samping. Aku tidak peduli bahkan jika Yao Yao marah. Kamu terlihat sangat cantik saat tersipu.
Petik 2. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa lagi, karena pipinya merah lagi. Pada saat ini, sebuah suara datang dari luar. Sepertinya kalian berdua bangun sangat pagi. Yun Feng melihat ke atas. Itu adalah Mu Qing. Memikirkan pemandangan yang dilihatnya tadi malam, Yun Feng merasa sedikit tidak nyaman. Jika Anda memiliki sesuatu untuk ditanyakan, datanglah ke ruang belajar. Tidak ada yang akan mengganggumu di sana. Mu Qing berbalik dan pergi setelah mengatakan itu. Ekspresi sedikit canggung di wajah Yun Feng akhirnya lega. Kulanyi bertanya dengan curiga, ada apa? Kamu terlihat sangat. Tidak ada apa-apa. Ayo pergi ke ruang belajar. Yun Feng menyela Kulanyi dan pergi ke ruang belajar. Kulanyi mengikutinya dan masih merasa ada yang salah dengan Yun Feng. Mereka berdua berjalan menuju ruang belajar. Mu Qing sudah menunggu di dalam. Setelah mereka masuk, pintu langsung ditutup. Silahkan duduk. Mu Qing melambaikan tangannya dan Yun Feng dan Kulanyi duduk. Yun Feng berusaha untuk tidak menatap Mu Qing. Itu memang terlalu canggung tadi malam. Mu Qing juga memperhatikan ketidaknyamanan Yun Feng. Ada apa, Yun Feng? Yun Feng mengangkat sudut mulutnya dan bertemu dengan tatapan bingung Mu Qing. Jika dia tahu bahwa dia melihat adegan itu, dia tidak tahu apa yang akan dia pikirkan. Dia membuang kegelisahan dalam pikirannya. Yun Feng tampak serius. Sebelum Yun Feng bisa mengatakan apa-apa, Mu Qing sudah menjawab, saya tahu apa yang ingin Anda ketahui. Biarkan saya memberitahu Anda ide umumnya terlebih dahulu. Jika ada hal lain yang ingin Anda ketahui, Anda dapat bertanya nanti. Petik 2. Yun Feng mengangguk. Mu Qing menyilangkan tangannya di depannya dan berkata dengan santai, Uni Mercenari memiliki cabangnya sendiri di 4 kerajaan di benua timur. Setiap cabang memiliki lebih dari 100 kelompok tentara bayaran. Kelompok tentara bayaran di 4 kerajaan semuanya aktif di wilayah mereka sendiri dan jarang berinteraksi. Namun, di tahun ini, kebangkitan pesat kelompok tentara bayaran secara bertahap memecahkan situasi ini. Mu Qing melirik Yun Feng. Itu benar, tim tentara bayaran Maple Merah. Tim tentara bayaran Maple Merah di tahun ini telah langsung naik ke kelompok tentara bayaran level 5. Juga, area tempat mereka aktif bukan hanya Kekaisaran Feng Yun. Mu Qing meletakkan satu kaki di kaki lainnya. Tentu saja, ini adalah hal yang baik. 4 kerajaan tidak dapat sepenuhnya diisolasi satu sama lain. Selain itu, kelompok tentara bayaran memiliki tingkat kebebasan yang tinggi untuk memulai. Tidak ada aturan bahwa mereka tidak dapat melakukan perjalanan lintas negara. Kebangkitan tim mercenari Maple Merah yang cepat tidak bisa dihindari. Itu adalah sesuatu yang kami harapkan. Secara bertahap, misi yang diambil oleh tim mercenari Maple Merah menjadi semakin sulit. Mereka menyelesaikannya dengan sempurna dan menjadi semakin terkenal. Pada akhirnya, bahkan keluarga kerajaan dari negara lain meminta bantuan Red Maple Mercenary Team. Secara bertahap, area aktivitas tim mercenari Maple Merah diperluas. Dapat dikatakan bahwa keempat kekaisaran semuanya mempercayakan tim mercenari Maple Merah dengan misi. Tak satu pun dari kelompok tentara bayaran memiliki skala atau kehormatan setinggi itu. Petik 2. Yun Feng tidak merasa puas. Sebaliknya, dia sedikit mengernyit dan mata hitamnya dalam. Tidak ada kelompok tentara bayaran yang memiliki begitu banyak musuh potensial. Mu Qing tertawa. Kamu sudah melihatnya dengan sangat jelas. Semakin kuat tim mercenari Maple Merah dan semakin terkenal mereka, semakin banyak orang akan melihat mereka sebagai duri di pihak mereka. Lagi pula, bukan hal yang baik untuk menjadi yang terdepan dalam segala hal, terutama ketika Anda mencuri bisnis orang lain. Yun Feng mencibir. Mu Qing tertawa. Tentu saja, tim tentara bayaran Maple Merah dapat mengambil alih sebanyak mungkin hal yang mereka inginkan, tetapi kelompok tentara bayaran lainnya telah ditekan atau bahkan dihina. Tentu saja, saya tahu bahwa Red Maple Mercenary Team tidak berniat melakukan itu. Ambil OV misalnya. Sejak Red Maple Mercenary Team menjadi terkenal, OV Mercenary Union tampaknya memiliki banyak waktu luang. Beberapa misi yang awalnya ditugaskan ke OV Mercenary Union semuanya diambil alih oleh Red Maple Mercenary Team. Itu hal yang baik bagi mereka untuk mengembangkan diri, tetapi mereka juga harus mempertimbangkan perasaan orang lain. Apakah kamu tidak setuju? Mu Qing mengangkat alisnya dan menatap Yun Feng. Yun Feng tertawa. Apakah kamu menyalahkan tim mercenari Maple Merah karena mencuri bisnis yang seharusnya menjadi milikmu? Bab 682 Jangan main-main denganku, 2.
Bukan terserah Anda untuk memberitahu saya apakah mereka mencurinya atau tidak. Saya murni orang luar dalam hal ini. Perkembangan tim mercenari Maple Merah telah membuat banyak orang tidak puas. Mereka diasingkan di tempat lain. Ambil hari ini sebagai contoh. Orang-orang yang menjaga kota adalah tentara, bukan tentara bayaran dari kelompok manapun. Mereka semua tidak puas dengan tim mercenari Maple Merah. Haruskah Anda mempertimbangkan situasi saat ini? Petik 2. Apa yang dimaksud Muking sangat jelas. Anda dapat mengembangkan dan memperkuat diri sendiri jika Anda mau. Anda bisa berkembang di wilayah Anda sendiri, tetapi jangan terlalu sombong di wilayah lain. Situasi seperti itu memang perlu diubah. Yun Feng berbisik dan kemudian berdiri. Di mana serikat tentara bayaran Ovei? Muking tercengang. Kenapa kamu menanyakan ini? Karena tim mercenari Maple Merah secara tidak sengaja menyebabkan beberapa orang memiliki kesalahpahaman yang tidak perlu. Kita secara alami harus menjelaskannya kepada mereka secara langsung untuk menghindari masalah lebih lanjut di masa depan. Muking mengerutkan kening. Dia awalnya berpikir bahwa Yun Feng akan menekan perkembangan tim mercenari Maple Merah, tetapi dia tidak mengharapkannya untuk menyerang Mercenary Union secara langsung. Apakah kamu akan mengambil tindakan? Muking bertanya dengan tatapan tidak menyenangkan. Yun Feng tertawa dengan senyum main-main di sudut mulutnya. Tindakan, Muking? Apakah kamu begitu takut aku akan mengambil tindakan? Muking tampak agak malu. Dia tidak bisa melihat melalui gadis ini ketika mereka pertama kali bertemu, dan dia masih tidak bisa melihat melalui dia sekarang. Dia tidak bisa melihat melalui kekuatannya, pikirannya, kepribadiannya, dan semua yang dia lakukan. Untuk seseorang yang sekuat dirimu, itu akan melukai martabatmu jika kamu melakukan sesuatu, kata Muking santai. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya. Martabat bukan hanya tentang diri Anda sendiri, tetapi juga tentang melindungi orang yang Anda cintai. Mata Muking berkilauan. Yun Feng sudah berjalan ke pintu. Katakan saja di mana itu. Aku akan pergi ke sana sendiri. Muking terkejut sejenak dan kemudian tersenyum. Kamu adalah tamu. Saya harus melakukan yang terbaik untuk menjadi tuan rumah Anda. Yun Feng tersenyum acuh tak acuh. Lebih baik dia pergi bersamanya. Akan ada lebih sedikit masalah di sepanjang jalan. Dia akan membuka pintu dan bergerak ketika seorang pelayan berlari masuk. Tuan Muda Muking, Tuan Muda Muking. Apa yang salah? Kenapa kamu panik seperti itu? Teriak Muking. Pelayan itu terengah-engah dan dengan cepat menjawab, seseorang mencoba masuk. Begitu dia mengatakan itu, raungan marah datang dari dekat. Minggir, jangan membuatku menyerangmu. Muking mengerutkan kening ketika dia mendengar itu. Tubuhnya berkelebat dan dia sudah bergegas keluar. Yun Feng menemukan suara itu agak akrab, tapi dia tidak bisa mengingatnya untuk sementara waktu. Kamu tidak akan melihatnya, Kulanyi berkata dengan suara rendah. Mungkin saja mereka ada di sini untukmu. Untuk saya, Yun Feng mengangkat alisnya. Siapa yang akan datang untuk menemukannya saat ini? Dia menggerakkan kakinya dan bergegas dengan yao-yao dan bakso. Ini bukan tempat yang bisa kamu lewati. Aku akan memberimu 5 detik untuk keluar. Muking meraung. Yun Feng dan yang lainnya juga muncul saat ini. Ketika mereka melihat orang yang menerobos masuk, Yun Feng tercengang. Zhao Yan, yang hendak menyerang, melihat Yun Feng dan semacam antusiasme muncul dari matanya. Nona Yun. Zhao Yan segera mengubah kata-katanya dan berteriak. Muking segera menatap Yun Feng setelah mendengar itu. Kamu kenal dia? Yun Feng mengangguk. Maaf, dia temanku. Dia agak terlalu terburu-buru. Zhao Yan hendak mengatakan sesuatu, tapi Yun Feng memelototinya dan menghentikannya. Mendengar itu, Muking melambaikan tangannya dan meminta orang-orang di sekitar untuk mundur. Dia juga berhenti menyerang. Karena dia temanmu, aku akan membiarkan ini berlalu. Anda dapat berbicara. Beritahu saya ketika Anda pergi. Muking kemudian berbalik dan pergi. Melihat semua orang telah pergi, Zhao Yan segera berlari dan berdiri di depan Yun Feng, mengukurnya dari ujung kepala sampai ujung kaki dan kembali lagi. Dia kembali. Dia akhirnya kembali. Baru setahun. Saya tidak banyak berubah. Kau tidak perlu menatapku seperti itu. Yun Feng tertawa. Pipi Zhao Yan agak merah. Dia akan mengatakan sesuatu, ketika dia melihat Kulanyi. Dia segera mengukurnya dengan kewaspadaan. Melihat bahwa Zhao Yan sepertinya memiliki sesuatu untuk dikatakan,
dan bahwa dia tidak ingin mengatakannya di depan Kulanyi. Yun Feng melirik Kulanyi. Baiklah, baiklah. Mengerti. Kulanyi segera mengerti apa yang dimaksud Yun Feng dengan penampilannya. Dia memegang Yao Yao di tangannya. Yao Yao, ayo pergi ke tempat lain dulu. Yao Yao mengangguk patuh dan menatap Zhao Yan dengan matanya yang besar. Jelas bahwa dia sangat tidak menyukainya. Zhao Yan juga menilai Yao Yao terus-menerus, seolah-olah dia membenarkan sesuatu. Bakso, yang sedang beristirahat dengan nyaman di bahu Yun Feng, tiba-tiba diangkat oleh tangannya. Ia segera berbalik dan menggigit, tapi meleset. Kulanyi mengambil leher bakso dengan dua jarinya dan berjalan keluar dengan tubuhnya yang empuk dan gemuk. Ruang angkasa. Aku butuh ruang. Bakso menangis karena tidak puas. Kulanyi pergi bersama mereka berdua. Yun Feng tersenyum lega. Dia benar-benar memahaminya. Baiklah, ada apa? Tanya Yun Feng. Faktanya, Kulanyi bukanlah orang luar. Yun Feng tidak berpikir dia menyembunyikan sesuatu darinya. Namun, Zhao Yan tampaknya tidak mau berbicara. Yun Feng hanya bisa meminta Kulanyi untuk pergi sebentar. Apakah itu benar? Zhao Yan berkata tanpa sajak atau alasan. Yun Feng bingung. Apa yang benar? Zhao Yan menelan ludah. Rumor itu. Yun Feng bahkan lebih bingung. Isu. Rumor apa? Wajah Zhao Yan tiba-tiba menjadi gelap. Sepertinya itu benar. Saya tidak berharap hal-hal berkembang begitu cepat. Ini sebenarnya. Jelaskan dirimu. Jangan terbata-bata. Yun Feng sedikit marah. Rumor apa? Buat dirimu jelas. Zhao Yan menghela nafas. Kamu punya anak dengan dia, dan dia sudah sangat besar. Ini hal yang baik untukmu. Anak itu juga sangat cantik dan sangat mirip denganmu. Paman Yun Jing pasti sangat senang. Apakah Anda memberitahu dia berita ini? Apakah kamu ingin memberinya kejutan? Zhao Yan berkata, tapi Yun Feng terlihat semakin buruk. Zhao Yan tiba-tiba tidak memiliki keberanian untuk terus berbicara pada akhirnya. Dia hanya merasa bahwa Yun Feng tampak sedikit marah. Siapa yang bilang? Yun Feng menggertakkan giginya begitu keras hingga membuat suara berderit. Zhao Yan agak bingung. Para prajurit dari tim mercenari Maple Merah semuanya menyebar bahwa Anda memiliki anak. Saya tidak percaya pada awalnya, tetapi saya telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sial, bagaimana Anda bisa percaya itu? Yun Feng meraung marah saat dia meraih kerah Zhao Yan dengan satu tangan dan mengangkatnya dengan paksa. Zhao Yan sudah dijemput oleh Yun Feng. Detik berikutnya, Yun Feng sudah bergegas maju seperti angin bersamanya. Ketika Zhao Yan kembali sadar, dia melihat Yun Feng tiba-tiba membuka pintu. Begitu tiga tentara bayaran dari tim tentara bayaran Maple Merah melihat Yun Feng, mereka segera berteriak serempak, "Selamat pagi, Nona." Bab 683 Jangan main-main denganku 3. Kalian bertiga, apakah Anda menyebarkan berita bahwa saya punya anak? Yun Feng bertanya dengan wajah muram. Tiga anggota Red Maple Mercenary Team semuanya mengangguk tanpa sadar. Ketika mereka melihat Zhao Yan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Tuan. Mengapa kamu di sini?" Zhao Yan kurang lebih mengerti dan dia tiba-tiba lega dalam pikirannya. Dia awalnya mengira dia tidak punya kesempatan sama sekali. Pasalnya, keduanya sudah dikaruniai seorang anak. Tapi sekarang, sepertinya semua ini tidak nyata. Kalian bertiga, bagaimana kamu bisa menyebarkan desas-desus? Zhao Yan memarahi. Tiga anggota tim mercenari Maple Merah saling memandang, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya remaja. Bagaimana saya bisa memiliki anak sebesar itu? Yun Feng tidak tahan lagi dan berkata. Ketiga prajurit itu tercengang. Tidak bisakah kamu? Bagimu, tidak ada yang tidak mungkin. Yun Feng tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat mendengar ini. Zhao Yan tersenyum canggung. Salah satu alasan mengapa dia bergegas ke sini begitu cepat adalah karena dia tidak sabar untuk melihatnya, dan yang lainnya adalah karena dia mendengar berita seperti itu. Dia ingin tahu apakah itu benar, dan ingin memastikannya dengan matanya sendiri. Ketika dia melihat Yao Yao, Zhao Yan hanya merasa bahwa dunia telah menjadi gelap, tetapi saat itu menjadi cerah lagi. Saya berharap saya memiliki anak perempuan seperti Feng Feng. Suara malas itu datang lagi. Kulanyi berdiri di pintu dengan Yao Yao di satu tangan dan Bakso di tangan lainnya. Bakso menjerit dan berlari ke bahu Yun Feng, memamerkan giginya ke arah Kulanyi dengan marah. Kulanyi tidak peduli. Dia menatap Zhao Yan,
yang melangkah maju dengan penuh semangat. Feng Feng dan aku memiliki hubungan yang murni. Kulanyi mengangkat alisnya dan menatap Yun Feng sambil tersenyum ketika dia mengatakan itu. Yun Feng sedikit bingung. Bagaimana dia bisa mengatakan hubungan yang begitu murni? Zhao Yan sedikit kesal ketika mendengar itu, tapi dia tidak punya hak untuk mengatakan apapun sekarang. Kekuatannya berada di bawah orang ini, yang berarti dia tidak memenuhi syarat untuk bertarung demi apapun. Bola lampu di kepala 3 prajurit tim tentara bayaran Maple Merah segera menyala. Mereka bertiga menatap Yao Yao dengan heran, lalu menatap Kulanyi. Mereka bertiga tahu betapa salahnya berita yang mereka kirimkan. Namun, sudah agak terlambat untuk berubah sekarang. Seluruh tim tentara bayaran Maple Merah mendidih karena berita itu. Kalau tidak, bagaimana tuan muda mereka bisa tiba begitu cepat? Nah, Nona, senang tuan muda ada di sini. Kami masih memiliki misi pada kami. Kami akan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, mereka bertiga berlari keluar dengan canggung. Yun Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Zhao Yan tertawa. Tidak apa-apa, berita itu akan diklarifikasi. Yun Feng mengangguk, merasa sedikit pusing. Keaslian berita ini sangat rendah, oke. Bagaimana dia bisa memiliki anak setua Yao Yao ketika dia masih sangat muda? Bagus sekali kamu ada di sini. Ikut denganku, kata Yun Feng kepada Zhao Yan, yang bingung. Kemana kamu pergi? Ayo pergi ke Persatuan Tentara Bayaran Ovei. Ada beberapa hal yang perlu kami klarifikasi. Apakah ini tentang tim mercenari Maple Merah? Zhao Yan tiba-tiba merasa bersalah. Dia tahu bahwa tim mercenari Maple Merah telah dikucilkan di kerajaan lain, tetapi dia benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk mengubah situasi ini. Yun Feng baru saja kembali dan dia sudah mengkhawatirkan tim mercenari Maple Merah. Zhao Yan merasa sedikit tidak berguna. Jangan khawatir tentang itu. Jika Paman Zhao dan Paman Wang tidak dapat menyelesaikan masalah, Anda tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. Yun Feng tersenyum dan menepuk bahu Zhao Yan. Meski begitu, Yun Feng dan Zhao Yan sudah cukup tua. Bibir Zhao Yan meringkuk pahit saat dia menyadari celah di antara mereka lagi. Jangan terlihat seperti itu. Anda dapat membantunya dalam banyak hal, kata Kulanyi. Zhao Yan mengangkat kepalanya dengan ekspresi bersemangat. Bisakah dia membantu Yun Feng? Yun Feng tertawa. Kamu memang bisa banyak membantuku. Anda adalah tuan muda dari tim tentara bayaran Maple Merah. Judul ini membantu. Nona, apa yang kamu bicarakan? Zhao Yan agak malu. Dia tidak berani menyebut dirinya tuan muda. Landasan tim mercenari Maple Merah adalah Yun Feng. Pilar tim mercenari Maple Merah juga Yun Feng. Aku sudah bilang, panggil aku Yun Feng. Petik 2. Zhao Yan tercengang. Yun Feng menepuk bahu Zhao Yan lagi dan berjalan keluar. Melihat Yun Feng keluar, Kulanyi perlahan berjalan ke sisi Zhao Yan. Ekspresi Zhao Yan menegang. Dia tahu bahwa orang ini juga menyukai Yun Feng dan selalu berada di sisi Yun Feng. Orang ini jauh lebih kuat darinya. Apakah kamu takut? Kata Kulanyi dengan santai. Zhao Yan terkejut, dan kemudian menggelengkan kepalanya. Kulanyi tertawa. Jika kamu tidak takut, kejar aku. 1 2 3. Banyak orang yang harus saya tangani. Zhao Yan tidak mengerti. Kulanyi tertawa lagi. Ayo pergi. Bukankah kau selalu ingin membantunya? Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan kali ini. Kulanyi berjalan keluar. Zhao Yan tiba-tiba merasa bahwa pria ini sangat sulit dimengerti. Dia dan Kulanyi seharusnya menjadi rival dalam cinta, bukan? Mengapa dia masih mendorongnya dengan begitu murah hati? Zhao Yan tidak terlalu banyak berpikir dan mengejarnya. Memang seperti yang dikatakan Kulanyi. Ini adalah kesempatannya untuk membantu Yun Feng. Dia selalu berpikir bahwa dia tidak bisa membantunya, tetapi dia bisa membantunya sekarang. Dia bisa membantunya. Beberapa dari mereka pergi ke tempat di mana Persatuan Tentara Bayaran Ovei berada, kota Nayuan. Ini adalah kota yang mirip dengan Geiyuan dan dikenal karena kekuatan militernya. Mercenary Union of Ovei ditempatkan di sini dan itu juga merupakan kota tempat sebagian besar tentara bayaran berkumpul. Ada sejumlah besar tentara bayaran masuk dan keluar setiap hari dan mereka penuh dengan semacam kekuatan berdarah setiap saat. Mereka menghabiskan 3 hari dalam perjalanan ke kota Nayuan. Dengan kecepatan Yun Feng dan Kulanyi, mereka hanya membutuhkan waktu setengah hari. Namun, mereka harus mempertimbangkan kecepatan Mu Qing dan Zhao Yan.
Mu Qing bertanya-tanya mengapa Yun Feng tidak memanggil binatang ajaibnya. Dia ingat bahwa dia memiliki binatang sihir berelemen angin. Tidak pantas baginya untuk mengatakan apapun jika Yun Feng tidak memanggilnya. Baik Mu Qing dan Zhao Yan sedikit lelah setelah mencapai kota Nayuan. Mereka telah bepergian selama 3 hari tanpa istirahat. Yun Feng dan Ku Lanyi jelas tidak lelah. Mu Qing mengatur akomodasi mereka dan pergi untuk beristirahat terlebih dahulu. Zhao Yan mengatakan bahwa dia baik-baik saja, tetapi dia juga pergi untuk beristirahat dengan patuh di bawah perintah Yun Feng. Yun Feng dan yang lainnya berada di mansion penguasa kota Nayuan. Kedatangan Mu Qing membuat tuan kota lengah. Untungnya, ada cukup banyak kamar kosong di rumah tuan kota. Kedatangan mereka menyebabkan keributan di mansion. Mu Qing adalah salah satu alasannya, dan Yun Feng adalah alasan lainnya. Kamu Yun Feng, sang pemanggil. Melihat beberapa anak dengan ambisi kuat di depannya, Yun Feng sakit kepala. Mereka seharusnya adalah anak-anak tuan kota, atau mereka tidak akan datang menemuinya. Dia adalah seorang tamu di sini. Yun Feng hanya bisa mengangguk. Salah satu dari mereka langsung berteriak girang, hebat, ini benar-benar dia. Bab 684 Jangan main-main denganku, 4. Saya mendengar bahwa tamu terhormat ada di sini, jadi saya datang untuk menyambut. Sebuah suara lembut terdengar. Yun Feng mendongak dan melihat seorang pria parubaya pucat berjalan masuk. Salah satu anak berteriak kaget, "Tuan." Yun Feng menyipitkan mata hitamnya dan menilai pria parubaya itu. Tingkat komandan. Yun Feng, pemanggil. Pria parubaya pucat itu mengangkat alisnya dan berkata. Yun Feng tertawa. Betul sekali. Saya bukan tamu terhormat. Aku akan pergi dulu. Yun Feng bangkit dan hendak pergi. Namun, detik berikutnya, energi pertarungan brutal tiba-tiba datang dari belakangnya. Mata Yun Feng menjadi dingin dan tubuhnya sedikit miring. Energi pertempuran tiba-tiba merindukannya dan menabrak tanah. Apa artinya ini? Yun Feng berbalik sedikit, dan pria parubaya pucat itu tertawa. Ini persis seperti yang Anda lihat. Biarkan aku melihat seberapa kuat pemanggil legendaris Yun Feng. Beberapa anak segera minggir dengan gesit. Mereka tidak tampak gugup sama sekali, tetapi cukup bersemangat, seolah-olah mereka sudah menduganya. Yun Feng mengerutkan kening saat dia melihat pria yang memprovokasi dia. Dia tidak ingin berkelahi di sini. Lagi pula, itu tidak perlu. Jika dia harus menanggapi setiap orang yang memprovokasi dia, dia akan sama kekanak-kanakannya dengan orang-orang ini. Apakah menurutmu guru kita akan memberi pelajaran pada Yun Feng? Sedikit. Bukankah guru kita juga sangat kuat? Tepat. Jangan berpikir bahwa Ove mudah diganggu. Bisikan anak-anak mencapai telinga Yun Feng. Dia menyeringai dalam pikirannya. Sekelompok anak ini ingin memberinya pelajaran. Tampaknya Ove dan tim tentara bayaran Maple Merah memiliki hubungan yang buruk. Jadi bagaimana dengan Seng Yao dan Kesia? Kedua negara tidak akan lebih baik. Jika perkembangan tim mercenari Maple Merah menyebabkan ketiga negara bersatu dan melakukan sesuatu pada Kekaisaran Feng Yun, itu benar-benar akan menjadi kerugian. Namun, Mercenary Union tentu saja tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Bagaimanapun, kelompok tentara bayaran relatif independen. Keluarga kerajaan membutuhkan keberanian untuk memanfaatkan kelompok tentara bayaran. Namun, tim mercenary Maple Merah berada dalam situasi sulit di dunia tentara bayaran. Jika mereka tidak membuat gerakan yang mengejutkan, mereka akan menjadi target semua orang jika mereka berdiri di puncak badai. Sebuah ide tiba-tiba terlintas di benak Yun Feng. Paman Zhao dan Paman Wang tidak mungkin menjadi dalang yang memanipulasi Yun Feng untuk melakukan ini. Keduanya tidak memiliki ambisi besar, dan Zhao Yan juga tidak perlu disebutkan. Kepribadian dan pikiran pemuda ini sangat sederhana. Hanya seseorang seperti Yan Ming yang bisa membuat langkah seperti itu. Namun, Yan Ming tidak akan meninggalkan Red Maple Mercenary Team dan membiarkan mereka diserang. Yun Feng menyipitkan mata hitamnya sedikit. Beberapa hal yang tidak mencolok dengan cepat diperbesar di otaknya tanpa batas. Saat dia berpikir bahwa seseorang mungkin melakukan ini dengan sengaja ketika tim tentara bayaran Maple Merah berada dalam keadaan yang berbahaya, kemarahan di hati Yun Feng naik perlahan. Seperti keluarga Yun, tim mercenary Maple Merah penting di hati Yun Feng. Jika seseorang ingin mengambil keuntungan dari Red Maple Mercenary Team, dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Aura ganas meledak dari tubuhnya dalam sekejap. Yun Feng,
yang sedang memikirkan masalah tim mercenari Maple Merah, tidak menekannya. Aura yang begitu garang membuat wajah anak-anak yang dipersiapkan untuk menonton pertunjukan yang bagus menjadi pucat. Beberapa dari mereka jelas tidak tahan lagi dan napas mereka menjadi cepat. Ekspresi pria parubaya yang akan melawan Yun Feng juga tiba-tiba berubah. Setelah mengambil keputusan, Yun Feng akhirnya menyadari bahwa ada orang lain yang tidak takut mati menunggunya untuk menyerang. Yun Feng mengangkat mata hitamnya. Pria itu, yang sudah pucat, tampak lebih buruk. Melihat tatapan Yun Feng, dia hanya bisa menelan ludah. Bibir Yun Feng bergerak sedikit, dan pupil pria itu tiba-tiba menyusut ketika dia melihat itu. Dia benar-benar bergegas dengan teriakan. Yun Feng melihat kepanikan dan kegugupan yang tidak tersamar di wajah pria itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Energi pertarungan brutalnya melonjak. Kecepatan Yun Feng tidak akan memberi pria itu kesempatan untuk menyerangnya sama sekali. Beberapa anak menonton di samping, terpesona dan tercengang. Apakah ada di antara kalian yang melihat di mana dia berada? Seorang anak melebarkan matanya dan tampak keras. Dia ingin menangkap gerakan Yun Feng, tapi itu sia-sia. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Dia terlalu cepat. Pria parubaya yang menyerang merasakan hal yang sama. Kecepatan Yun Feng terlalu cepat. Di depan matanya, ada bayangan hitam yang berkedip-kedip. Dia tidak bisa mendeteksi lintasan sama sekali, apalagi menyerangnya. Sulit untuk menentukan di mana dia berada. Pria itu berdiri di sana dengan panik. Kebenaran dirinya saat itu seperti balon yang telah dilepaskan. Semangat juang yang membara di hatinya saat itu benar-benar hilang pada saat ini. Swiss, ada sedikit suara di udara. Semua orang tidak bisa menahan napas. Yun Feng tampaknya telah selesai menggodanya. Dia akhirnya muncul di depan pria parubaya itu seperti hantu. Dia di sini. Beberapa anak yang bersembunyi dan menonton drama tiba-tiba berteriak. Pada akhirnya, mereka semua menutup mulut mereka dan bersembunyi lagi. Yun Feng menatap pria parubaya itu dengan mata hitamnya. Dia merasa seperti jiwanya akan disedot oleh mata itu. Dia dengan cepat mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan wajah lurus, "Aku, kamu." Yun Feng hanya menatapnya seperti sedang melihat makhluk kecil dari tempat yang tinggi. Kasihan di matanya membuat pria itu malu, tetapi dia tidak bisa membantahnya. Yun Feng dengan lembut membuang muka. "Aku tidak ingin membunuhmu." Pria itu merasa seperti telah diampuni. Dia tahu bahwa hidupnya telah diselamatkan, jadi dia tidak berani mengatakan apa-apa dan dengan cepat pergi dengan ekor di antara kedua kakinya. Meskipun anak-anak yang bersembunyi di samping tidak melihat adanya perkelahian, dan mereka tidak memberi Yun Feng pelajaran seperti yang mereka kira, mereka dapat dengan jelas merasakan betapa kuatnya Yun Feng. Kecepatan gerakan yang tidak bisa mereka tangkap saat itu telah membuat anak-anak ini mengerti bahwa gadis ini, yang tidak jauh lebih tua dari mereka, sangat kuat. Anak-anak, Yun Feng perlahan berjalan mendekat. Beberapa anak yang bersembunyi di samping mau tidak mau harus mundur beberapa langkah. Mereka semua menekan bibir mereka dan gigi mereka gemetar entah kenapa. Yun Feng melirik anak-anak dan mengangkat alisnya. Tidak semua orang bisa terprovokasi. Anak-anak mengangguk putus asa. Yun Feng berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Anak-anak hanya bisa menghela nafas lega ketika mereka melihatnya pergi. Pada akhirnya, mereka saling memandang dengan bingung. Dia orang yang cukup baik. Betul sekali. Jika itu orang lain, saya pikir kita akan diberi pelajaran. Petik 2. Tim mercenari Maple Merah tidak mungkin menyebalkan seperti yang orang lain katakan, kan?